semangat pagi buat sahabat kaki. Jumpa lagi dengan KTP Kaki Tanah Papua. Saya Fitri Indayani selaku host KTP Kaki Tanah Papua. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan praktisi literasi berkaitan dengan literasi kelas awal. Kalau waktu itu kita sudah kehadiran narasumber Ibu Desi Anjarsari, hari ini saya kehadiran narasumber dari praktisi literasi. Kepada Bapak, saya bisa persilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Selamat Rahman. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai nih Pak, terkait literasi kelas awal. Kalau waktu itu Ibu Desi sudah menjelaskan 4 komponen, yaitu karena di literasi kan ada 9 komponen ya Pak ya. Yang pertama itu kesadaran cetak, fonologi, pengetahuan abjad, fonik. Nah, dan hari ini ada pemahaman, kosakata, dan berbicara. Terkait komponen pemahaman nih Pak, kira-kira sebenarnya apa sih pemahaman? Apa tujuan dari komponen pemahaman ini diajarkan untuk anak-anak kelas awal? Setelah ini akan diajarkan bagaimana sih untuk mengetahui cara-cara memahami sebuah bacaan. Oh, memahami sebuah bacaan ya, Bang. Ini supaya anak-anak lebih paham. Nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara anak-anak memahami pada sebuah bacaan, terutama kelas awal. Kelas awal itu. Kira-kira bacaan yang mungkin dikenalkan kepada anak sejak dini itu jenis bacaan seperti apa? Apakah memang ada media yang digunakan Pak untuk bagaimana anak-anak bisa memahami sebuah bacaan tersebut? Kalau untuk kelas awal akan kita menggunakan, saya perkenalkan saja bukunya, contohnya seperti ini Mbak. Itu warnanya merah ya Pak? Ya, ini warnanya, kenapa warnanya merah? Karena ini untuk kelas awal, ada untuk kelas 1. Jadi buku ini ada jenjang, ada apa? Atau ada tingkatannya. Ada tingkatnya. Untuk kelas 1 kita dari dari literasi ini kita menggunakan buku yang warna merah. Warna merah. Kenapa warna merah? Karena dalam buku ini tulisannya masih sedikit. Terutama untuk kelas 1 ya, jadi tulisannya masih sedikit, satu lembar paling banyak 3 kalimat atau 2 kalimat. Jadi untuk lebih tingkatannya warna merah untuk kelas 1, terus untuk warna hijau untuk kelas 2, dan yang untuk kelas 3 itu warna biru. Ya. Karena kenapa warna biru pada kelas 3? Karena tulisan di dalam buku ini tulisannya sudah banyak ini ya Pak, sudah banyak kalimatnya. Iya, sudah banyak kalimatnya. Iya. Jadi ini untuk tingkatan kelas 3. Nah, jadi kelas 1 ada sendiri, kelas 2 ada sendiri, dan kelas 3 ada sendiri ya Pak, seperti itu. Oke, kalau untuk media pengajaran, pengajarannya Pak, untuk media pengajaran dari komponen pemahaman ini seperti apa Pak? Apa media yang digunakan? Media ini namanya peta cerita, Mbak Fitri. Peta cerita. Pak. Kenapa pakai peta cerita? Karena media ini nanti akan mempermudah siswa memahami suatu bacaan. Oke. Terus yang kedua ada namanya diagram pengatur. Diagram pengatur. Ya, diagram pengatur ini memakai buku non-fiksi, artinya atau buku pelajaran. Setiap materi pelajaran yang ada di buku pelajaran kita akan menggunakan namanya diagram pengatur. Terus ada lagi media yang berikutnya ada diagram TIP. Diagram TIP, diagram tahu ingin pelajari. Jadi apa yang sudah diketahui dan yang diingin ketahui, dan yang ketiga adalah yang akan nanti kita pelajari sama-sama bersama anak dan peta cerita ini kan ada, yang pertama adalah judul, terus judul itu ya contohnya di buku cerita ini ada. Di judul bukunya adalah David Anak Sopan. Nah, David Anak Sopan bisa dituliskan di judul peta cerita ini. Terus ada penulis. Nah, penulis ini di buku ini juga sudah ada penulisnya. Penulisnya yaitu di sini Irina Harwati Sikirit. Nah, jadi buku ini ada yang penulis namanya Irina Harwati Sikirit. Terus ada lagi ilustrator. Nah, ilustrator adalah orang yang menggambar
daripada buku orang yang cerita membuat ini, gambar orang gitu yang ya Pak menggambar. ya. Jadi buku ini selain ada tulisannya juga ada gambar-gambarnya. Nah, yang menggambarkan ini di sini disebutkan bahwa yang menulis atau yang melukis atau yang menggambar yaitu Saud Marpaung. Jadi itu yang membuat gambarnya. yang membuat gambarnya ini adalah Saud Marpaung. Terus ada kolom lagi di bawah ini ada namanya tokoh. Nah, tokoh ini gunanya adalah untuk menuliskan di sini. Misalkan di sini di buku ini David anak sopan, berarti di Tokohnya adalah David. Atau yang sering disebut dalam buku cerita ini, misalkan yang disebut David berarti Tokohnya adalah David. Nah, terus ada kolom tempat. Nah, tempat itu adalah menceritakan terkait di mana terjadinya kejadian cerita tadi di buku ini. Misalkan ada gambar sekolah, berarti di tempatnya sekolah. Iya, gitu. Terus waktunya juga diceritakan. Waktunya itu kapan kejadiannya. Nah, kalau di buku ini diceritakan pada pagi hari sampai siang, berarti waktunya adalah pagi hari. Terus ada masalah. Nah, kalau di masalah ini ketika ada masalahnya berarti dituliskan di sini di kolom masalah itu tadi ya Pak ya. Terus alur cerita. Nah, alur cerita ini jadi dituliskan tentang ceritanya seperti apa. Misalkan pertama, David anak yang sopan, beri salam sebelum berangkat sekolah. Ceritanya berarti di sini dituliskan David sebelum berangkat ke sekolah beri salam dan seterusnya. Terus ada solusi. Nah, kalau di buku ini ada masalah berarti ada solusinya, dituliskan solusinya sini seperti apa. Kalau tidak ada masalah Pak, perlukah ditulis? Nah, terus sekali Mbak Fitri, kalau seandainya tidak ada masalah berarti tidak ada solusi. Berarti tidak perlu ditulis ya Pak. Dituliskan. Terus ada kolom pesan moral. Nah, pesan moral sini pesan moralnya seperti apa? Misalkan kalau di buku cerita ini David ketika mau berangkat sekolah harus saling kepada orang tua. Bisa dituliskan di pesan moral itu tadi. Wah. Jadi cerita ini sangat memudahkan kepada anak-anak, terutama kelas 1 untuk bisa memahami daripada isi buku cerita tersebut. Oke. Terkait alur pengajarannya nih Pak, kira-kira nanti pada saat pengajaran komponen pemahaman ini sebenarnya yang membacakan buku ini siapa? Apakah siswa membaca secara mandiri? Apakah Bapak atau Ibu guru yang membacakan? Yang membaca nanti gurunya. Karena kelas 1 terutama di pedalaman itu bisa membaca secara jadi gurunya yang membacakan. Sesekali gurunya ketika membaca dibuka dan diperlihatkan gambarnya. Oh, berarti cara membuka bukunya seperti itu Pak. Jadi harus memperlihatkan gambarnya. Kitanya dulu sebelum baca tulisannya kita coba menanyakan ke anak-anak. Anak-anak ini gambar apa ya? Nanti anak-anak kan ada yang menebak-nebak nih. Misalnya, oh mungkin itu David mau sekolah. David salaman kepada orang tuanya. Jadi seperti itu membacanya. Jadi si gurunya yang membacakan. Nanti guru yang mengisinya atau siswa yang mengisinya secara mandiri? Guru yang menuliskan. Guru yang boleh mengeluarkan pendapatnya. Oh gitu. Kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu adalah komponen kosakata ini Pak. Kalau misalnya dilihat dari komponen pemahaman tadi, di mana anak-anak itu bertujuan untuk di mana anak-anak bisa memahami sebuah bacaan. Nah, dari bacaan-bacaan tersebut kan pasti ada yang namanya kata-kata sukar atau kata-kata apa, kata-kata yang sulit, mungkin sulit dipahami oleh anak-anak. Nah, kita masuk ke komponen kosakata ini Pak. Sebenarnya untuk komponen kosakata ini sebenarnya apa Pak? Seberapa penting atau fokus dari pengajaran kosakata ini apa Pak sebenarnya untuk komponen kosakata ini? Ya, untuk menambah pembendaraan kata-kata dalam bacaan. Jadi mungkin ada nanti ketika membaca bacaan ini mungkin ditemukan ada kata-kata yang sulit. Nah, itu gunanya adalah untuk
ketika mengetahui sih mana sih kata-kata yang sulit di dalam bentuk bacaan ini. Misalkan di sini saya kasih contoh, mungkin ada salah satu ya, misalkan nama kata sopan. Nah, kan anak-anak mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum. Nah, di situ di komponen kosakata ini adalah gunanya untuk menambah pemeliharaan kata-kata pada bacaan ini, mana kata yang sulit dan kata yang mudah. Jadi seperti itu. Oke. Untuk bentuk dan cara pengajarannya, apa hal-hal yang diajarkan pada komponen kosakata ini? Ada empat yang diajarkan. Definisinya atau empat konsep. Yang pertama ada kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata tanya. Nah, kata tanya ini, kata benda ini nanti kita cara mengajarkannya adalah kita jangan menunjukkan kata benda mati dan benda hidup. Misalkan anak-anak kalau Pak Guru pegang pena ini merupakan kata benda atau kata hidup. Nah, nanti kita sudah mengajarkan bahwa ini merupakan suatu benda. Benda. Jadi dengan menunjukkan bendanya langsung, seperti itu. Langsung misalkan kalau misalkan saya ini atau Pak Guru ini merupakan anak-anak merupakan apakah kata benda atau kata benda mati, apa kata benda hidup. Biasanya kalau kata benda hidup itu bisa bergerak, sementara kata benda mati itu mungkin diam saja. Kata kerja, cara mengajarkannya pada komponen kosakata ini adalah dengan cara menebak gerak. Oh, jadi memperagakan gerakannya, anak-anak menebaknya. Wah, luar biasa. Misalkan Pak Guru sedang apa nih? Sedang mungkin ini ke ini, anak suruh menebaknya. Anak misalkan kalau Pak Guru sedang di sini nih, sedang ngapain ya? Anak-anak langsung bisa menebak. Oh, menangis. Nah, perlu nggak Pak dijelaskan kalau misalnya untuk kata menangis ini ternyata merupakan kata kerja, misalnya seperti itu. Maksudnya perlu nggak dijelaskan kepada anak-anak? Kalau anak-anak kelas 1 sih ya bisa dijelaskan bahwa kata kerja adalah kata yang dengan melakukan sebuah gerakan. Jadi supaya anak-anak sejak mulai kelas 1 sudah dikenalkan itu tadi. Oke, lanjut. Tadi kata benda sudah, kata kerja sudah, sekarang kata sifat. Nah, kata sifat ini juga diajarkan dengan menunjukkan atau memperagakan bahwa oh ya, Pak Guru kalau menunjukkan misalkan cantik, rajin itu merupakan kata apa? Nah, itu menebak. Kalau gitu. cantik itu berarti sifat, terus rajin juga sifat. Jadi anak-anak dulu menebak gerak. Sangat cantik, kamu cantik sekali. Apakah pada saat pengajaran kata sifat ini perlu dikenalkan kepada anak-anak terkait untuk bagaimana menambahkan kata sangat dan menambahkan kata sekali? Biasanya kan ada ya Pak, seperti itu ya? Ya, Bu Guru cantik sekali. Terus Bu Guru sangat cantik. Jadi ada dua perbedaan ya. Kalau kata sangat itu di awal, berarti menambahkan sangat di awal, sekali di akhir. Oh, di belakang. Sangat di awal, menambahkan pada awal, dan sekali itu di akhir. Kata sifat contoh cantik sekali, dalam Ibu Guru sangat cantik. Oh, berarti tidak boleh digunakan dua-dua nih Pak. Digunakan dua-duanya. Satu kali kalau mau menggunakan di awal berarti menggunakan kata sangat. Kalau mau menggunakan di akhir berarti pakai kata sekali. Itu untuk kata sifat. Iya, oke. Dilanjutkan Pak. Satu lagi kata tanya. Nah, kata tanya ini berarti dalam komponen kosakata ini menggunakan kalimat bertanya. Oh, jadi kata yang digunakan untuk bertanya. Untuk bertanya. Contoh misalkan kita membuat pertanyaan, misalkan apakah Ibu Guru sudah makan, atau misalkan apakah kamu sudah makan. Nah, jadi pada komponen kata bertanya ini memerlukan jawaban. Jadi ketika ditanya berarti harus
ada jawabannya. Berarti dengan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan sebuah jawaban. Oke. Baik. Kalau misalnya dinilai seberapa penting Pak sebenarnya untuk komponen kosakata ini diajarkan kepada anak-anak? Pertama bisa menunjukkan bahwa kata benda itu seperti apa, kata yang itu seperti apa, menunjukkan benda mati seperti apa, benda itu seperti apa. Nah, terus kata kerja atau kata gerak juga anak-anak dalam komponen ini diharapkan bisa mengerti bahwa dengan gerakan anak-anak sudah bisa menebak. Terus kata sifat sudah mengetahui sifat mana sifat baik, sifat buruk, sifat jelek dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah pertanyaan. Jadi anak-anak dengan diajarkan pada komponen kosakata ini dengan kata tanya, anak akan membuat atau bisa dengan mudah membuat sebuah pertanyaan. Jadi itu adalah salah satu pada komponen kosakata, konsep yang sangat penting pada anak-anak. Jadi memang sangat penting sekali Bapak diajarkan kepada anak-anak. Jadi mungkin untuk mereka tahu perbendaharaan kata itu tadi, mulai membedakan antara kata kerja, kata sifat, kata tanya dan kata tanya. Oke, baik itu Pak. Oke, kita lanjut untuk di komponen berikutnya ini Pak, adalah komponen berbicara. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat berbicara, kalau berbicara itu kan saya rasa anak-anak sudah terbiasa dengan berbicara. Sebenarnya komponen ini apa sebenarnya Pak pentingnya bagi anak-anak? Terus kemudian bentuknya seperti apa ini Pak cara pengajarannya? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Di komponen berbicara adalah pengetahuan tentang pengucapan kata-kata, bahasa mungkin dengan bahasa tubuh, menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi sedini mungkin anak-anak sudah dilatih ketika berbicara menggunakan bahasa tubuh atau yang mudah dipahami ya, lawan bicara. Jadi di hadapan umum gitu ya Pak istilahnya. Oke. Yang diajarkan apa Pak pada komponen berbicara ini? Yang diajarkan pada komponen berbicara ini ada 3 ya. Yang pertama adalah sikap presentasi. Dalam sikap presentasi ini anak-anak diajarkan bagaimana sih ketika ngomong atau berbicara di depan, terutama ketika di kelas, berarti kan di depan teman-teman atau di depan guru. Bagaimana ketika sikapnya seperti apa ketika contoh misalkan mau memperkenalkan diri, sikapnya seperti apa, apakah badannya ketika berdiri di depan badannya goyang-goyang atau gerak-gerak. Nah, di komponen bicara ini diajarkan bahwa harus sikapnya berdiri tegak. Terus yang berikutnya adalah mata ke depan. Nah, ketika memperkenalkan diri juga anak-anak diajarkan matanya supaya menghadap ke depan, tidak boleh fokus gitu. Ya harus fokus ke depan, tidak boleh mungkin melirik kanan kiri, tidak diajarkan. Terus selain mata fokus ke depan juga suara harus keras bukan berarti terdengar atau membentangkan. Berarti terdengar ya, terdengar. Jadi tidak kayak macam orang fisik atau orang umur ya, suaranya tidak dengar. Jadi di sini harus suaranya terus jelas. Nah, ketika mau kenal diri, kali-kali lah kita anak-anak diajarkan ketika memperkenalkan diri menggunakan gerakan, tentu gerakan yang sopan. Seperti itu. Nah, selain terus berikutnya yang kedua adalah ketika memimpin doa. Nah, ketika memimpin doa ini juga harus berdiri tegak. Selain berdiri tegak juga anak harus dilatih berbicara. Misalkan kalau ketika disuruh berdoa di depan dengan keyakinan agama Muslim misalkan, juga kita harus di ucapan, tidak hanya menunduk saja. Kenapa di ucapan? Supaya melatih ya berbicara di depan teman-teman dan guru. Jadi dan suara juga harus keras, tidak bisik-bisik. Terdengar itu tadi ya Pak ya. Terdengar di teman-teman semuanya dalam kelas. Terus yang ketiga adalah deklamasi puisi. Nah, deklamasi puisi ini sama, yang pertama juga harus berdiri tegak. Nah, terus ketika membacakan puisi juga pakai ekspresi. Misalkan ketika membacakan puisi tentang puisi yang sedih juga ekspresinya juga harus sedih. Jadi menyesuaikan ekspresi sesuai dengan puisi tadi. Ya. Ketika mengucapkan kata-kata yang sedih, maka mukanya harus tidak pas.
Terus juga suara terdengar Terdengar. juga, jadi suara harus tepat atau terdengar lah, kalau tidak di dalam ruangan harus terdengar. Oke. Itu ada tingkat, ada komponen 3 tingkat pada komponen Berbicara itu. Apakah ada yang lain Pak? Apakah hanya tingkatan itu saja? Apakah ada yang lain? Nah, untuk kelas awal kita hanya ada apa? Kita 3 saja. Tiga itu saja yang pertama diperkenalkan. kita presentasi, terus ada rangkaian doa, terus apa? Deklamasi. Oke, di situ sudah diajarkan bahwa untuk berdeklamasi puisi ini memang sangat penting untuk anak-anak begitu. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, dari 3 komponen tadi, pemahaman, kosakata, dan berbicara, apa yang sudah Bapak jelaskan itu memang saya rasa sudah luar biasa. Harapannya pasti nantinya guru-guru juga bisa menerapkan di sekolah, guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan literasi kepada anak-anak itu tadi. Harapan terakhir dari Bapak, bukan terakhir sebenarnya, harapan-harapan yang kira-kira muncul di pikiran Bapak saat ini untuk anak-anak dan untuk guru-guru di sekolah yang pernah mendapatkan literasi ini apa Pak? Mungkin bisa diungkapkan. Harapannya Pak mungkin, atau ya kalau bisa segera mungkin mempraktekkan ilmu yang didapat setelah pelatihan literasi ini. Kalau memang, karena literasi ini menurut saya itu sangat bagus diterapkan ke anak-anak, karena sudah melalui proses yang cukup panjang. Artinya ketika anak belum mengenal huruf, dari awal sudah diajarkan untuk mulai dari mengenal huruf, terus mengenal apa simbol-simbol, bunyinya, dan sebagainya. Jadi harapan saya untuk para guru yang sudah pernah mengikuti pelatihan, segera mungkin mengimplementasikan atau actionkanlah ilmu yang sudah didapat sewaktu pelatihan literasi ini. Komponen-komponen yang awal sudah dijelaskan mulai dari kesudahan cetak, fonologi, abjad hingga sampai berbicara ini memang sangat berkaitan sekali. Ini adalah urutan-urutan bagaimana cara mengajarkan komponen-komponen literasi yang sudah kita ajarkan kepada guru-guru. Jadi dalam artian memang segala hal itu kita harus guru memberikan contoh, terus kemudian mencoba bersama dan mencoba mandiri, siswa mencoba secara mandiri. Oke, baik sahabat kaki, sampai jumpa untuk di episode berikutnya. Sampai bertemu lagi, salam literasi.